Bab 466. Aku bukan penyelamat. Di malam hari, kediaman keluarga Su bersinar terang dan ada aroma anggur yang kuat. Mengingat status Harley Ye dan kebaikannya membantu keluarga Su, keluarga Su menjamu Harley Ye dengan etika tertinggi. Adapun Harley Ye, setelah buang air kecil, dia masih belum menyelinap pergi. Setelah jamuan selesai, Harley Ye yang mabuk diantarkan ke sebuah paviliun. Setelah pelayan keluarga Su baru saja pergi, Harley Ye berbalik dan melompat. Dia menggunakan kekuatan spiritual untuk menghilangkan rasa mabuknya. Aku masih banyak urusan. Tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini. Setelah meregangkan lehernya, Harley Ye mendorong jendela, lalu menaikinya dan hendak ingin melompat turun. Tapi malah berpapasan dengan Bram Su yang datang. "Master Yan Huang, kamu ini." Setelah melihat Harley Ye berjongkok di jendela, Bram Su sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Aku sedang melihat bintang." Harley Ye tersenyum masam, berbalik dan turun dari jendela. Tak lama kemudian, Bram Su masuk. Harley Ye berdeham dan menatap Bram Su. Ada keperluan apa senior datang berkunjung di tengah malam begini? Bram Su meragu sejenak dan akhirnya berkata, "Kalau boleh tahu kali ini Master Yan Huang datang ke sini dengan membawa berapa banyak orang?" Begitu ditanyai seperti ini oleh Bram Su, Harley Ye sedikit tercengang. "Membawa berapa banyak orang? Sekte Yan Huang kalian datang untuk menjalin kerja sama dengan keluarga Su kami?" "Bukan." Bram Su juga sedikit tercengang ketika melihat ekspresi bingung Harley Ye. "Kerja sama?" Harley Ye benar-benar kebingungan. "Apanya yang kerja sama? Aku baru tiba di kota kuno Chungqiu dan langsung diuklik oleh kalian." "Senior, jujur saja, aku bahkan tidak tahu di mana sekte Yan Huang berada. Aku mendapatkan gelar Master Suci secara tidak sengaja." Pada akhirnya, Harley Ye mengatakan yang sebenarnya. "Mengenai kerjasama yang kamu katakan, aku benar-benar tidak tahu apa-apa." "Aduh." Setelah Harley Ye selesai mengatakan ini, Bram Su mendesak, "Ternyata sama dengan yang aku duga." Senior begitu tergesa-gesa ingin bekerja sama dengan sekte Yan Huang. Apakah keluarga Su dalam masalah? Harley Ye bertanya dengan penasaran. Bram Su mengangguk. "Dulu karena sebuah senjata ajaib, keluarga Su kami berkonflik dengan keluarga yang dari Gunung Yunzang. Kedua keluarga saling bertarung baik secara tersembunyi maupun terang-terangan dan sudah bertarung selama ratusan tahun." "Maksud senior, apakah keluarga Su kalian kalah?" "Kalau hanya keluarga yang saja, keluarga Su kami tentu saja tidak takut." Kata-kata Bram Su cukup percaya diri. Tapi alisnya segera berkerut lagi. "Namun kali ini berbeda. Orang-orang dari Istana Haus Darah juga sudah ikut campur. Mereka bekerja sama untuk melawan keluarga Su. Lagi-lagi Istana Haus Darah." Harley Ye menyentuh dagunya. Dia berkata dalam hati, "Kekuatan Istana Haus Darah ini sangat besar. Di mana-mana ada bayang-bayang mereka. Karena keluarga yang telah mencari bantuan dari Istana Haus Darah, maka keluarga Su kami tentu saja tidak akan duduk diam." Bram Su lanjut berkata, "Jadi, kami mencari bantuan sekte Yan Huang dari Siling. Kami juga sudah lebih dari satu kali mengirim orang ke sana. Tapi tak ada berita apapun." Ternyata begitu. Harley Ye akhirnya mengerti. Tak heran Bram Su mengira bahwa dirinya datang ke sini untuk menjalin kerja sama. Namun kalau dipikir-pikir, situasi sekte Yan Huang saat ini juga tidak lebih baik dari keluarga Su. Bram Su mendesak. Sejak Liu Zong menghilang secara misterius,
Internal sekte Yan Huang berantakan. Sudah lama tidak seperti dulu lagi. Setelah mendengar kata-kata Brangsu ini, sudut mulut Harley Ye berkedut. Sepertinya dirinya yang merupakan Master Yan Huang saat ini mengambil alih sebuah sekte yang kacau balau. Setelah merenung sejenak, Harley Ye menatap Brangsu yang berada di depannya dan bertanya dengan penasaran. Senior, apakah kamu pernah melihat dengan guru dari Ryozong yang merupakan master suci generasi Yan Huang sebelumnya? Guru dari Ryozong. Setelah mendengar ini, ekspresi Brangsu tampak penuh dengan rasa hormat. Tapi dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Beliau sangat misterius. Takutnya bahkan orang-orang dari sekte Yan Huang pun. Hanya beberapa orang yang pernah melihatnya. Semisterius itu, Harley Ye menggaruk-garuk kepalanya. Dia semakin tertarik pada orang yang persis mirip dengannya itu. Duh. Di sisi lain, Brangsu diam-diam mendesak, berbalik dan berjalan keluar dari paviliun. Setelah dia pergi, Harley Ye duduk di tempat yang sama dan terus merenung. Aku kembali ke Nanchu dulu. Atau pergi ke Siling untuk membereskan kekacauan di sekte Yan Huang terlebih dahulu. Bagaimanapun aku adalah pemimpin mereka. Lupakan saja. Lebih baik tidak pergi. Bagaimana kalau sudah dilenyapkan oleh orang? Lebih baik kembali ke Nanchu dulu. Selain itu sebenarnya kemana Rizka Nanning pergi? Setelah memikirkan hal ini, Harley Ye berbalik dan melompat lagi. Dia mendorong jendela dan melompat turun tanpa basa-basi. Namun, Harley Ye sudah terlalu meremehkan keluarga Su. Setelah berputar-putar, dia kembali lagi ke tempat yang sama. Sialan. Seluruh kediaman keluarga Su menggunakan mantra. Harley Ye menggaruk-garuk kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat ada banyak mantra yang tersembunyi. Bahkan di setiap pohon dan setiap tanaman pun ada mantra. Pada dasarnya semuanya terukir pola-pola mantra. Setelah memikirkan ini, Harley Ye sedikit membuka mata keabadiannya dan berhasil melihat celah. Kemudian berjalan ke satu arah. Saat menuju ke arah tersebut, Harley Ye melihat sosok cantik yang perlahan mendekat. Setelah dilihat dengan seksama, itu adalah Desti Su. Setelah melihat ini, Harley Ye langsung kabur. Master Yan Huang. Desti Su berlari mendekat dan menghentikan Harley Ye. Mengetahui bahwa dirinya tidak bisa kabur. Pada akhirnya Harley Ye berbalik, menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum masam. Nona Su. Kebetulan sekali. Seolah melihat keanehan Harley Ye, pipi Desti Su memerah lagi. Dia menggenggam tangannya erat-erat, menggigit bibirnya dan berkata dengan suara kecil, "Bisakah kamu membantu keluarga Su kami?" "Aku bersedia melakukan apa saja." "Membantu? Bagaimana aku bisa membantu?" Harley Ye bergumam dalam hati. "Meskipun aku adalah Master Yan Huang, tapi itu hanya sekedar nama. Orang-orang sekte Yan Huang akan memanggilku Master Suci kalau mereka memandangku. Kalau mereka meremehkanku, maka aku hanya akan mendapat teriakan. Aku sama sekali bukan apa-apa." Namun setelah melihat Desti Su seperti itu, Harley Ye akhirnya menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. "Nona Su, meskipun aku adalah Master Suci, tapi mereka belum tentu mau mendengarkanku. Aku hanya seorang kultivator yang berada di alam Lingsu. Mereka pasti tidak akan mendengarkanku. Namun bagaimanapun juga kamu adalah pemimpin mereka." Desti Su mengangkat pipinya dan menatap Harley Ye dengan tatapan penuh harapan. "Namun itu juga tergantung apakah mereka mengakui identitasku atau tidak." Harley Ye merentangkan tangannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harley Ye ini,
Wajah Desti Su menjadi pucat seketika. Dia berdiri diam. Tubuhnya yang sudah kurus tampak sedikit lemah. Maaf sudah mengganggu. Desti Su sedikit membungkuk dan pergi dengan kecewa. Menyaksikan Desti Su pergi menjauh, Harley Ye menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Meskipun aku benar-benar ingin membantu kalian, tapi aku hanya seorang alam lingsu, bukan seorang penyelamat. Duh. Sambil mendesak, Harley Ye juga berbalik. Lihat saja nanti. Kalau nanti aku dapat menaklukkan Sekte Yan Huang, aku tidak akan keberatan membantu kalian. Tapi masalahnya keluarga Su kalian apakah dapat bertahan sampai saat itu? Setelah meninggalkan kediaman keluarga Su, Harley Ye tiba di pusat kota Chungqiu dan masuk ke formasi teleportasi. 10 menit kemudian, Harley Ye keluar dari lorong ruang hampa dan muncul di hutan pegunungan yang gelap. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk pulang. Harley Ye melirik ke selatan dan memanggil pedang terbang. Namun, sebelum Harley Ye menginjakkan kaki di pedang terbang, aura dingin datang dari belakangnya. Sing. Tak lama setelah itu, sebuah pedang hitam tipis tiba-tiba melesat datang. Itu langsung mendekati bagian belakang kepalanya. Harley Ye terkejut. Dia diam-diam berkata dalam hati, orang yang menyerang pasti seseorang yang pandai membunuh. Serangannya yang mematikan ini kalau ditujukan ke seseorang yang berada di alam lingsu biasa, pasti akan langsung terpenggal di tempat. Namun, siapa Harley Ye? Dia adalah seseorang yang pernah berhadapan secara langsung dengan seorang kultivar alam Kongming surga ke-8. Meskipun serangan ini mematikan, tapi kalau ingin membunuhnya, itu masih tidak cukup. Tak lem kemudian, dengan kecepatan secepat kilat, Harley Ye segera berbalik. Pada saat yang sama, pedang Qi Xiao sudah di tangannya. Dia meluncurkan serangan dan membuat pedang pembunuh tipis berwarna hitam itu terbelah. Serangan ini gagal membunuh Harley Ye. Orang yang berada dalam persembunyian itu segera mundur, ingin kabur. Harley Ye mencibir. Dia langsung mengeluarkan bejana ilahi Daluo dan memukulnya. Tekanan 100.000 pon langsung menghancurkan ruang di tempat. Lalu orang yang hendak melarikan diri itu dibuat terpelanting. Teknik Feng Shen. Pada saat yang sama, Harley Ye juga sudah bergerak. Dia bergerak seperti angin. Hampir tidak terlihat. Pedangnya ganas dan mendominasi. Shuh. Seiring dengan cahaya darah, kepala orang itu langsung ditusuk oleh pedang Harley Ye hingga berlubang. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Setelah membunuh orang itu, Harley Ye akhirnya dapat melihat dengan jelas penampilan orang itu. Dia adalah seorang pemuda, berpakaian hitam dan memakai topeng hantu. Bahkan ada keterkejutan di matanya. Dia ingin membunuh mangsa. Alhasil dia yang dibunuh oleh mangsanya sendiri. Di kehidupan selanjutnya, jangan ganggu orang yang tak seharusnya diganggu. Harley Ye melangkah maju dan mengambil tas penyimpanan pemuda berpakaian hitam itu. Swoosh, swoosh, swoosh. Tak lama kemudian, suara angin yang dingin terus terdengar. Itu membuat Harley Ye menyipitkan matanya lagi. Kepung dia. Segera, terdengar suara teriakan keras dari ruang hampa. Setelah mendengar itu, belasan pria berpakaian hitam muncul. Masing-masing menjaga posisi mereka dan mengepung Harley Ye di tengah. Semuanya. Kita semua tidak ada dendam. Apa maksudnya ini? Harley Ye melihat sekeliling, tapi tidak merasa tertekan sedikit pun. Karena hanya ada satu alam Kongming surga ke-1. Yang lainnya bisa langsung diabaikan. Siapapun yang muncul di sini harus mati.
Orang tua berjubah hitam yang berada di alam Kong Ming itu mencibir. Bersambung. Bab 467. Tuan muda ketiga keluarga Yang. Oh, alis Harley terangkat. Kenapa orang yang muncul di sini semuanya harus mati? Setidaknya harus ada penjelasan. Bukan. Biar aku juga tahu. Kamu tidak akan mati dengan penasaran. Mengetahui bahwa Harley tidak dapat melarikan diri. Orang tua berpakaian hitam itu menunjukkan senyuman sinis. Semua orang yang muncul di sini keluar dari formasi teleportasi kota Chungqiu. Maksud lainnya, apakah perlu aku menjelaskannya? Setelah mendengar ini, Harley mengangkat alisnya lagi. Harley sangat pintar. Dia paham. Dia tidak perlu bertanya dan sudah tahu bahwa orang-orang ini berasal dari istana haus darah atau dari keluarga yang Gunung Yunzang. Hanya 1 hari. Benar-benar kecepatan yang sangat cepat. Ini benar-benar pertarungan besar. Harley menatap orang tua berpakaian hitam itu dan mendesak. Kalau tebakanku tidak salah, puluhan ribu meter persegi di sekitar kota Chungqiu sudah kalian kepung. Bukan. Kalian ingin melenyapkan keluarga Su sekaligus dan tidak akan melepaskan seorang pun. Bukan. Sepertinya kamu tidak bodoh. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir. Matanya memancarkan cahaya dingin. Dibandingkan dengan kalian para idiot, aku merasa diriku lebih pintar. Harley mengorek-ngorek telinganya. Cari mati. Seseorang berpakaian hitam yang berada di alam Lingsu menggerakkan segel harta karun yang tergantung di kepalanya dan langsung menyerang Harley. Benar-benar lelucon. Harley mencibir dan langsung meluncurkan serangan. Krak, segera. Segel harta karun orang itu langsung dihancurkan oleh serangan Harley. Bahkan orang alam Lingsu yang menyerangnya pun langsung dibuat terpental. Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Setelah melihat bawahannya dibuat terpelanting oleh pukulan Harley, orang tua berpakaian hitam itu segera membentuk segel besar dan meluncurkannya ke arah Harley. Aku bahkan pernah memenggal seseorang yang berada di alam Kong Ming surga ke-8. Kamu bukan apa-apa. Harley mendengus dingin. Melompat ke langit dan menyerang menggunakan tinju bahuang. Tinju bahuang digabungkan dengan tinju mengguncang gunung, telapak petir dan Mighty Dragon. 4 teknik rahasia digabungkan. Kekuatannya tak tertandingi. Boom. Serangan telapak tangan yang turun dari langit ditembus oleh pukulan Harley. Bahkan orang tua berpakaian hitam alam Kong Ming itu pun muntah darah dan terkundur. Setelah melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka membentuk segel. Buat formasi. Rasakan dulu punyaku. Harley tersenyum santai. Membuat segel dengan 1 tangan dan segera mengayunkan pedang Cixiao. Dia menunjuk ke semua orang. Energi spiritualnya sekali lagi dikerahkan. Formasi pedang serangan digabungkan dengan formasi Immortal Edge Sword dan formasi pedang Feiyu. Kekuatan serangan sangat luar biasa. Shuh, suh. Segera, suara pedang pembunuh berdentang. Satu demi satu bayangan pedang emas muncul. Masing-masing energi pedang itu merajalela, ganas dan tak tertandingi. Jumlahnya membuat orang yang melihatnya merinding. Orang tua berpakaian hitam alam Kong Ming yang ingin menyerang juga langsung bergegas mundur. Shuh, shuh. Tak lama kemudian, sebelum formasi besar orang-orang itu selesai, mereka ditusuk oleh formasi pedang Harley dan jatuh satu persatu. Bunuh. Hanya orang tua berpakaian hitam yang tersisa di tempat kejadian.
Senjata spiritual datang menyerang dan hendak membunuh Harley Ye di tempat. Aku juga punya. Harley Ye mencibir. Dia mengeluarkan bejana ilahi Daluo dan aura misterius bercampur menjadi satu. Seperti air terjun. Sangat besar dan berat. Sederhana dan alami. Terkadang ada suara dari langit. Benar-benar sangat luar biasa. Boom. Bejana ilahi Daluo bergetar sesaat. Tekanan 100.000 pon meledak. Krap. Di tempat. Senjata spiritual orang tua berpakaian hitam itu meledak. Karena ada jejak jiwa. Orang tua berpakaian hitam itu memuntahkan darah untuk kedua kalinya dan dibuat mundur. Kudengar tadi kamu sangat hebat. Harley Ye maju perlahan. Seolah sedang berjalan-jalan di halaman dengan santai. Dia menatap orang tua berpakaian hitam itu dengan main-main. Anak ini gila. Setelah melihat ini, orang tua berpakaian hitam itu berbalik dan kabur begitu saja. Enak saja mau kabur. Harley Ye mencibir. Pedang Chi Xiao diarahkan ke orang tua berpakaian hitam itu dan formasi pedang serangan muncul lagi. Jumlahnya banyak dan cahaya keemasan berpancar. Itu terlihat sangat menyilaukan di langit malam yang gelap. Namun, yang mengejutkan Harley Ye adalah orang tua berpakaian hitam itu terbang. Oh bukan. Dia seharusnya berpindah tempat. Mantra pindah ruang hampa. Harley Ye melihat keanehan ini dan bergegas mengejarnya dengan pedang terbang. Boom, boom. Di kegelapan malam, terus terdengar suara keras dan gunung-gunung runtuh. Di depan, orang tua berpakaian hitam itu sudah berlumuran darah. Tapi kecepatannya kabur membuat Harley Ye terkejut. Tuan muda ketiga, selamatkan aku. Orang tua berpakaian hitam itu meminta pertolongan di sepanjang jalan. Tidak ada gunanya kamu meminta bantuan. Harley Ye mencibir. Dia membawa pedang Chi Xiao di tangan kirinya. Pedang Tian Ke di tangan kanannya dan bejana ilahi Daluo tergantung di kepalanya. Dia terus mengejar orang tua berpakaian hitam itu. Sing. Pada saat ini, panah hitam panjang menembus kehampaan dan melesat langsung ke arah Harley Ye. Itu seperti cahaya ilahi. Kekuatannya sangat kuat dan membawa aura pembunuh yang dingin. Bahkan Harley Ye pun tersentak. Sekejap mata, Harley Ye tiba-tiba memiringkan tubuhnya ke samping dan menghindari panah yang berbahaya itu. Bisa menghindari serangan panah ini. Kamu benar-benar tidak sederhana. Baru saja bergerak, Harley Ye mendengar suara tawa yang sinis. Harley Ye berhenti dan menoleh. Dia menyadari seorang pemuda berpakaian putih sedang berjalan mendekat dengan perlahan. Pemuda berpakaian putih itu sangat aneh. Ada aura ungu di sekelilingnya. Rambutnya juga ungu. Ada abjad kuno aneh di antara alisnya. Wajahnya yang putih agak sedikit tidak normal. Puncak alam Lingsu. Harley Ye meliriknya sejenak dan langsung mengabaikannya. Pandangannya tertuju ke seorang pria parubaya berpakaian hitam di belakang pemuda berpakaian putih itu. Alam Kong Ming surga ketujuh. Ternyata orang ini yang menyerangku tadi. Harley Ye menatap pria parubaya berpakaian hitam itu. Pria itu tampak sangat dingin. Dia membawa busur hitam besar dan sepasang matanya memancarkan cahaya aneh. Bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Pasti orang dalam daftar panggung Feng Yun. Pemuda berpakaian putih itu berhenti dengan santai. Lalu menatap Harley Ye dengan sinis. Kamu di peringkat berapa? Apakah ini ada hubungannya? Harley Ye melipat tangan ke depan dadanya dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi main-main. Tentu saja ada. Pemuda berpakaian putih itu membalik tangannya. Mengeluarkan kipas lipat dan berkipas dengan santai sambil menatap Harley Ye dengan tersenyum mengejek. Aku juga orang yang dalam daftar panggung Feng Yun.
Kalau kamu berada di peringkat di atasku, kalau aku membunuhmu, maka aku akan bisa menggantikan peringkatmu. Oh, Harley mengangkat alisnya. Besar juga nyalimu. Di daftar panggung Feng Yun kamu berada di peringkat berapa? Namaku, Clive Yang. Pemuda berpakaian putih itu menyebutkan namanya satu kata demi satu kata. Dia juga tidak lupa menunjukkan gigi putihnya. Matanya memancarkan cahaya keganasan. Clive Yang. Mata Harley berputar dan berpikir sejenak. Tapi untuk sesaat dia tidak dapat memigatan nama ini. Aku hanya tahu 10 besar. Tapi kamu. Aku benar-benar tidak ingat. Kamu tunggu sebentar. Aku akan mencoba mencarinya. Karena tidak bisa mengingat urutan nama di daftar panggung Feng Yun, Harley langsung mengeluarkan gulungan yang berisi daftar nama panggung Feng Yun dinasti Dacu. Di depan pria itu, dia mencari nama pria itu. Wow, tak lama setelah itu, sambil memegang gulungan itu, Harley menatap Clive yang berada di depannya dengan terkejut. Peringkat 53. Lumayan. Setelah melihat tatapan terkejut Harley, mulut Clive yang menunjukkan senyuman main-main. Sekarang, bisakah kamu sebutkan peringkatmu? Harley langsung mengulurkan 3 jari. Aku 3 tingkat lebih tinggi darimu. Aku peringkat 50. Hebat kan? Apakah kamu Harry King? Saat ini, kedua mata Clive yang sedikit menyipit bersambung.